Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa soal terkait materi identitas trigonometri, penjumlahan, dan selisih dua sudut. Untuk itu silahkan kalian simak videonya dengan baik. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Baik, sesuai dengan penjelasan Pak Guru di awal video tadi, jadi pada video kali ini kita akan membahas beberapa soal terkait materi identitas trigonometri, penjumlahan, dan selisih dua sudut. Namun sebelum kita ke pembahasan soal, terlebih dahulu Pak Guru akan mengingatkan kalian terkait macam-macam identitas penjumlahan dan selisih dua sudut yang akan kita pelajari pada video kali ini ya. Jadi yang pertama ada identitas sinus, yang kedua identitas kosinus, dan yang terakhir ada identitas tangen. Nah, masing-masing identitas ini memiliki dua rumus ya. Ada rumus untuk penjumlahan, kemudian ada rumus untuk selisih. Untuk identitas sinus, rumus-rumus yang akan kita pakai nantinya adalah sin alfa plus beta sama dengan sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Kemudian sin alfa min beta sama dengan sin alfa kali cos beta min cos alfa dikali sin beta. Jadi untuk sin itu rumusnya sin cos sin ya. Kemudian kalau di sini plus, maka di sini juga plus. Kalau di sini min, di sini juga min. Kemudian beralih ke identitas kosinus juga ada dua rumus. Rumus untuk penjumlahannya cos alfa plus beta sama dengan cos alfa dikali cos beta min sin alfa dikali sin beta. Kemudian cos alfa min beta sama dengan cos alfa dikali cos beta ditambah dengan sin alfa dikali sin beta. Nah, berbeda dengan rumus sinus, maka untuk kosinus rumusnya adalah cos sin ya. Dan perlu kalian perhatikan juga kalau di sini penjumlahan, maka di sini tandanya minus ya. Kemudian kalau di sini selisih, maka di sini tandanya plus. Oke. Beralih ke identitas tangen, tan alfa plus beta sama dengan tan alfa ditambah tan beta dibagi dengan 1 min tan alfa dikali tan beta. Kemudian tan alfa min beta sama dengan tan alfa min tan beta per 1 plus tan alfa dikali tan beta. Nah, jadi kalau penjumlahan maka di sini plus, di bawahnya min. Kalau selisih di sini min, di bawahnya plus. Nah, jadi nantinya rumus-rumus inilah yang akan kita pergunakan dalam penyelesaian soal-soal terkait identitas penjumlahan dan selisih dua sudut. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasan soal yang pertama. Oke, untuk soal nomor 1, ditanya berapa nilai sin 105 derajat. Oke, langsung saja kita jawab. Nah, jadi sin 105 derajat itu sama dengan sin. Oke, jadi untuk menyelesaikan soal-soal terkait identitas penjumlahan dan selisih dua sudut, maka di langkah awal tugas kita adalah menyatakan sudut pada soal yaitu 105 derajat ke dalam bentuk penjumlahan atau selisih dari dua sudut istimewa. Nah, tentunya tujuannya adalah agar kita bisa memperoleh hasil yang kita inginkan. Nah, ternyata 105 derajat ini bisa kita nyatakan dalam bentuk 60 derajat ditambah dengan 45 derajat. Nah, karena di sini bentuknya adalah penjumlahan, maka nantinya rumus yang bisa kita pergunakan adalah rumus sin alfa plus beta sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikalikan dengan sin beta, di mana alfanya adalah 60 derajat, kemudian betanya adalah 45 derajat. Sehingga kalau ini kita lanjutkan, maka ini menjadi sama dengan sin alfa, berarti sin 60 derajat, dikalikan dengan cos beta, dikali cos 45 derajat, ditambah dengan cos alfa, atau cos 60 derajat, dikali sin beta, berarti sin 45 derajat. Kemudian kita masukkan nilainya sin 60 derajat itu setengah akar 3.
cos 45 derajat itu setengah akar 2 ditambah dengan cos 60 derajat itu setengah dikalikan dengan sin 45 derajat setengah akar 2. Setengah akar 3 dikali setengah akar 2 yaitu 1/4 akar 6 ya. Ditambah dengan setengah dikali setengah akar 2 adalah 1/4 akar 2. Oke, maka jawaban yang cocok adalah yang D ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nilai tan 165 derajat sama dengan titik-titik. Oke, kita jawab. Jadi tan 165 derajat sama dengan tan. Ternyata 160 derajat itu tidak lain adalah 120 derajat ditambah dengan 45 derajat. Jadi bentuknya adalah penjumlahan dua sudut dari identitas tangan ya. Sehingga nantinya rumus yang bisa kita pergunakan adalah rumus tan alfa plus beta sama dengan tan alfa ditambah tan beta dibagi dengan 1 min tan alfa dikalikan dengan tan beta ya. Maka ini kalau kita lanjutkan menjadi jadi di sini alfanya adalah 120 derajat, betanya adalah 45 derajat ya. Maka ini menjadi tan alfa atau tan 120 derajat ditambah tan beta yaitu tan 45 derajat dibagi dengan 1 min tan alfa yaitu tan 120 derajat dikalikan dengan tan beta tan 45 derajat sama dengan tan 120 derajat. Nah, ini 120 derajat kan sudut kuadran kedua ya. Maka nanti nilainya pasti negatif sebab tangan di kuadran kedua itu nilainya negatif. 120 derajat tidak lain adalah 180 derajat min 60 derajat. Maka nanti nilai tan 120 derajat sama saja dengan min tan 60 derajat. Oke, kita pelan-pelan saja. Pak Guru tulis di sini min tan 60 derajat ditambah tan 45 derajat itu adalah 1. Oke, dibagi dengan 1 min. Tadi tan 120 derajat itu min tan 60 derajat. Oke. Dikalikan dengan tan 45 derajat itu 1 ya. Oke. Maka ini menjadi tan 60 derajat itu akar 3 ya. Berarti min tan 60 derajat sama dengan min akar 3. Ditambah dengan 1 dibagi dengan 1 min ketemu min jadi plus ya. Plus tan 60 derajat. Berarti plus akar 3. Oke, karena di penyebut masih mengandung bentuk akar, maka kita kalikan dengan sekawannya ya. Oke, maka sekawannya adalah 1 min akar 3 dibagi 1 min akar 3. Sehingga kalau kita uraikan, min akar 3 kali 1 itu min akar 3. Min akar 3 kali min akar 3 itu plus 3. 1 kali 1 itu 1. 1 kali min akar 3 min akar 3. Nah, kemudian untuk bentuk sekawan, maka cukup depan kali depan, belakang kali belakang ya. 1 kali 1 itu 1. Plus akar 3 kali min akar 3 jadinya min 3. Maka ini menjadi 3 tambah 1 itu 4. Kemudian min akar 3 jadinya min 2 akar 3. Oke, dibagi dengan 1 kurang 3 itu min 2. Oke, ini menjadi 4 dibagi min 2 itu min 2. Min 2 akar 3 dibagi min 2 itu plus akar 3. Oke, jadi jawaban yang benar adalah min 2 plus akar 3 yaitu yang B ya. Baik, kita beralih ke soal berikutnya. Nilai cos min 15 derajat sama dengan titik-titik. Nah, untuk perbandingan trigonometri sudut negatif, maka nantinya rumus-rumus yang akan kita pergunakan adalah rumus-rumus sebagai berikut. Kalau sin min alfa, maka nilainya sama dengan min sin alfa ya. Jadi alfanya tinggal dipindah ke kiri ya. Kemudian tan min alfa sama dengan min tan alfa, sama juga seperti sin. Namun untuk cos itu beda sendiri dia. Jadi cos min alfa sama dengan cos alfa. Oke. Jadi nanti hati-hati ya.
Jadi cos min alfa itu sama dengan positif cos alfa. Nah, baik, berarti nanti karena di sini soalnya menggunakan cos, maka rumus yang kita pakai rumus yang tengah ya. Maka kalau kita jawab, maka ini menjadi cos min 15 derajat. Nah, itu akan sama dengan cos alfa, maka sama dengan cos 15 derajat. Nah, ini menjadi cos. Oh, ternyata 15 derajat tidak lain adalah 45 derajat dikurang 30 derajat ya. Di mana 45 derajat itu sudut istimewa, 30 derajatnya juga sudut istimewa. Maka nantinya rumus yang bisa kita pergunakan untuk menyelesaikan ini adalah rumus cos alfa min beta ya. Cos alfa min beta itu sama dengan cos alfa dikalikan dengan cos beta. Ditambah dengan sin alfa dikalikan dengan sin beta. Di mana untuk soal ini alfanya adalah 45 derajat, kemudian betanya adalah 30 derajat. Maka ini menjadi cos alfa yaitu cos 45 derajat dikali cos beta cos 30 derajat. Ditambah dengan sin alfa sin 45 derajat dikali dengan sin beta sin 30 derajat. Maka ini menjadi cos 45 derajat itu setengah akar 2 dikali cos 30 derajat setengah akar 3 ditambah dengan sin 45 derajat itu setengah akar 2 dikali sin 30 derajat itu setengah. Setengah kali setengah seperempat. Akar 2 kali akar 3 itu akar 6 ditambah setengah akar 2 kali setengah itu 1/4 akar 2 ya. Jadi jawabannya 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2. Yang cocok adalah yang D ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, diketahui sin 40 derajat plus alfa sama dengan B. Nah, dengan alfa itu nilainya antara 0 derajat sampai 50 derajat. Nah, ditanya berapa nilai dari cos 10 derajat ditambah alfa. Nantinya rumus yang bisa kita pergunakan untuk menjawab soal ini yang ini ya. Nah, cuman untuk bisa mengarahkan ke rumus ini, maka harus sedikit kita manipulasi. Jadi rumusnya adalah cos alfa min beta sama dengan cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Baik, kita jawab ya. Nah sekarang di sini yang ditanya cos 10 derajat plus alfa. Cos 10 derajat plus alfa ya. Nah, padahal yang diketahui itu sudutnya adalah 40 derajat plus alfa. Maka ini bisa kita sedikit manipulasi menjadi 10 derajat kan sama saja dengan 40 derajat dikurangi 30 derajat ya. Nah, 10 derajat. Ditambah alfa, maka di sini juga ditambah alfa. Nah, kemudian penulisan sudut di ruas kanan ini Pak Guru ubah ya. Alfanya Pak Guru tulis agak ke kiri, ini menjadi 40 derajat plus alfa dikurang 30 derajat. Kan sama saja ya. 40 derajat dikurang 30 derajat ditambah alfa sama saja dengan 40 derajat ditambah alfa dikurang 30 derajat. Maka nantinya agar rumus ini bisa kita pergunakan, maka nanti alfa di sini kita misalkan sebagai 40 derajat plus alfa di sini ya. Nah, kemudian betanya itu adalah 30 derajat. Sehingga ini menjadi, kalau kita jabarkan jadi cos alfa. Berarti alfanya kan yang awal ini ya. Ini menjadi cos 40 derajat ditambah alfa dikali cos beta, cos 30 derajat ditambah dengan sin alfa, berarti sin alfanya yang ini ya, 40 derajat plus alfa dikalikan dengan sin beta, yaitu sin 30 derajat.
sama dengan. Nah, sekarang yang jadi masalah, yang diketahui di soal hanya sin 40 derajat plus alfa ya, yaitu nilainya sama dengan B. Sementara cos 40 derajat plus alfanya belum kita tahu. Nah, maka untuk mencari nilai dari cos 40 derajat plus alfa, maka nanti bisa kita buat segitiga siku-siku ya. Oke, di sini Pak Guru buat segitiga siku-siku. Nah, kemudian di salah satu sudut segitiga siku-siku ini, ini siku-sikunya di sini ya. Itu kita buat 40 derajat plus alfa. Nah, misalnya di sini ya. Di sini 40 derajat plus alfa. Cuman karena tidak muat, Pak Guru tulis di luar saja ya. 40 derajat plus alfa ya. Oke. Oke, jadi sudut yang di sini ini 40 derajat plus alfa. Oke, sesuai dengan apa yang sudah kalian pelajari ya. Jadi definisi sinus itu adalah sin demi, depan per miring. Kan di sini nilainya B, maka B ini bisa saja kita tulis dengan B per 1 ya. Kan B per 1 itu sama saja dengan B. Maka sesuai dengan definisi sinus yaitu sin demi, depan per miring pada segitiga siku-siku. Maka depannya adalah B. Nah, di sini B ya. Kemudian miringnya itu sisi miringnya adalah 1. Nah, karena ini segitiga siku-siku, maka sisi sampingnya bisa kita cari menggunakan rumus Pitagoras. Maka ini menjadi akar dari sisi miring kuadrat yaitu 1 kuadrat dikurangi dengan sisi depan kuadrat yaitu B kuadrat. Oke, kalau kita sederhanakan sama saja dengan akar 1 kuadrat itu sama dengan 1 min, maka B kuadrat juga, B kuadrat itu tetap B kuadrat ya. Maka dengan demikian, karena sisi sampingnya sudah kita tahu, maka bisa kita cari nilai cosnya. Jadi cos 40 derajat plus alfa, cos itu kosami, samping per miring. Nah, di mana sampingnya itu adalah akar 1 min B kuadrat per miring, per 1. Nah, kalau per 1 kan sama saja dengan ini ya, sisi sampingnya ya. Maka kita peroleh kalau cos 40 derajat plus alfa itu akar 1 min B kuadrat. Oke. Nah, sehingga nilai ini bisa kita ganti menjadi akar 1 min B kuadrat dikalikan dengan cos 30. Cos 30 derajat itu setengah akar 3. Oke. Ditambah dengan sin 40 derajat plus alfa. Nah, ini kan B ya. Maka kita tulis di sini B dikalikan dengan sin 30 derajat itu setengah. Sama dengan, nah karena di sini masing-masing suku pada jawaban ini mengandung setengah, maka setengahnya bisa kita keluarkan. Oke, untuk suku pertama setengahnya sudah dikeluarkan, maka yang tersisa adalah akar 3 dikali 1 min B kuadrat ya. Oke, Pak Guru ubah penulisannya di akar 3-nya duluan, Pak Guru tulis. Kali 1 min B kuadrat ditambah dengan, nah suku kedua setengahnya sudah keluar, maka yang tersisa tinggal B-nya saja. Oke, jadi kalau kita uraikan kan jadi setengah kali ini jadi suku yang ini ya. Ditambah dengan setengah kali B yaitu yang ini. Oke, setelah itu maka ini menjadi setengah dikalikan dengan, nah karena di suku yang ini, bagian ini sama-sama dalam bentuk akar, maka penulisannya bisa kita satukan dalam satu tanda akar ya. Maka ini sama saja dengan akar 3 dikali 1 min B kuadrat. Nah, kemudian ditambah dengan B ya. Oke, kemudian kita cocokkan sama jawaban di soal. Oke, maka jawaban yang cocok adalah yang A ya. Setengah dikali akar 3 kali 1 min B kuadrat ditambah B. Baik, dengan terjawabnya soal ini, maka biar videonya tidak terlalu panjang, untuk sementara pembahasan soalnya Pak Guru cukupkan sampai di sini dulu ya. Untuk pembahasan soal berikutnya nanti bisa kalian tonton di video bagian kedua. Oke, atas perhatian kalian Pak Guru ucapkan banyak terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.